Ini teknologi virtual reality ini bisa kita lihat 360 derajat keadaan rumahnya bagaimana. Jadi pada saat ada yang ngomong begini bisa keliling-keliling juga. Nah ini memang menjadi salah satu teknologi ya, maksudnya daya tarik teknologi untuk mengajak orang berzakat. Nah tapi ada pertanyaan yang mungkin masih kadang-kadang juga menjadi apa namanya pertanyaan kecil di dalam hati itu. Biasanya kan kita kan kalau kita bayar zakat itu kan ada ijab kabul Ustaz Syam. Ya biasanya ada serah terima. Saya serahkan zakat fitrah saya, terus saya terima zakatnya. Iya kan? Ini Masya Allah. Coba, Kita lagi coba. physical distancing. Saya serahkan zakat fitrah saya tahun ini atas nama Ahmad Fadli bin Haji Zainuri karena Allah. Saya terima zakat fitrahnya Ahmad Fadli bin Haji Zainuri tahun ini karena Allah. Sah gitu ya. Nah, ini kan kalau virtual kan nggak ada yang begitu ya kan. Nah, ini ada, ini saya zakatnya diterima nggak ya kira-kira ya. Ini kan ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan kecil ini yang kadang-kadang bikin keraguan. Ini kalau keraguan kan nggak baik gitu ya kan. Baiknya dijelaskan apakah sah atau tidak. Bagaimana Ustaz Syam? Adanya transaksi antara dua orang, kemudian transaksi ini ada persetujuannya, maka itu yang disebut dengan ijab qabul. Ijab qabul ada 3, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Dalam hal jual beli itu ada ijab qabul. Mbak beli apa? Beli minyak ya 1 liter. Nah, itu udah ijab qabul tuh. Iya. Karena si penjual udah tahu dia mau beli apa. Yang dibeli minyak gitu Iya, yang loh. dibeli minyak. Jangan yang dikasih ember gitu Ya. kan. Jadi gak nyambung gitu loh. Beli apa? Nggak sesuai. Beli minyak 1 liter. Beli apa lagi? Beli gula. Beli apa lagi? Berapa? Segini. Berapa bungkus? Segini. Sudah kasih uangnya, selesai ijab qabul. Itu secara nggak langsung sudah ijab kabul Sudah itu ya. ijab qabul. Itu ijab qabul yang mubah. Kenapa sudah disebut dengan ijab qabul? Karena sudah tahu. Penjualnya tahu dia ambil apa, si pembeli tahu dia harus bayar berapa. Nah itu tidak ada perkataan khusus di situ menurut para ulama. Maka hukum ijab qabul di sini dalam jual beli adalah hukumnya adalah mubah. Ada lagi ijab qabul yang namanya ijab qabul yang wajib. Mana itu? Angkahtuka. Belum pernah ngerasain udah tahu dia. Belum pernah ya. ngerasain ini Pak Profesor, mohon maaf sebelumnya. Belum nikah soalnya. Harus ada jawabannya Iya, situ. iya. Qabiltu. Aduh. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Jadi coba saya menunggu namanya. Siapa namanya? Ayolah. Jadi kalau ini adalah ijab qabul yang wajib. Jadi ketika seorang ayah menikahkan anaknya, wali nikah, saya nikahkan, saya kawinkan engkau, maka secara ulama, mayoritas ulama mengatakan ini tekstual, harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh agama kita, bagaimana cara menikahkannya. Karena di sini adalah ibadah. Kemudian saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan si ini, binti ini, dengan mahar sekian tersebut tunai. Maka si yang ijab qabul mengatakan qabiltu, saya terima nikahnya si fulanah binti fulan dengan mahar sekian atau mahar tersebut tunai. Maka ini adalah ijab qabul yang wajib. Dan ada juga ijab qabul yang sunnah. Mana itu ijab qabul yang sunnah? Ijab qabul yang sunnah adalah berhubungan dengan zakat tadi. Kenapa dikatakan sunnah? Kenapa kami mengambil hukum bahwa zakat adalah sunnah ijab qabulnya? Karena di dalam Al-Quran surah At-Taubah dijelaskan, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Ambillah daripada zakatnya, ambillah daripada pengeluarannya, sedekahnya. Lalu inna sholatak fasalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Lalu doakan mereka. Kenapa menjadi sunnah? Karena ketika terjadi ijab qabul dalam zakat, ada doa di sana. Barakallahu fima a'taita, ya, atau ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita waj'al laka tahura. Dan semoga Allah membalas apa yang kau keluarkan. Dan Allah berkahi hartamu yang kau simpan. Dan Allah sucikan daripada hartamu yang ada masih kotor-kotornya di sana. Allah sucikan di sana daripada apa yang kau zakatkan hari ini. Maka sunnah hukumnya ketika orang berzakat dengan ijab qabul. Lalu kalau sunnah apakah berdosa ditinggalkan? Sunnah nih. Berarti tidak berdosa kalau tidak ada ijab qabulnya. Sah atau tidak? Berarti sah-sah saja karena tidak wajib hukumnya. Tapi kalau wajib hukumnya ijab qabul di sana ditinggalkan berarti tidak sah. Nikah tidak
pakai ijab kabul karena ijab kabul dalam nikah adalah wajib, maka nikahnya tidak sah. Masa nikah pakai VR? Tidak bisa. Kalau zakat pakai VR tadi masih bisa. Virtual reality. Iya. Iya. Kalau zakat pakai ATM, ya masukkan kan di ATM. Apakah ada ijab kabulnya orang ngambil uang di ATM? Ada, mana ijab kabulnya? Kita pilih situ, berapa mau dikasih keluar? 500, 1 juta, 1 juta 2,5, gitu kan. Ada itu aja. Biasa Iya. itu ATM. Ini bahasanya bahasa Makassar, 500, 1 juta, 1 juta 2,5 katanya ya. Ini ATM-nya ATM Makassar. ini. ATM Makassar khusus. Iya. Pansus. Kalau di maaf di kementerian ada juga ya? Ada. Iya, Jadi pasti. ada tunjuk untuk zakat itu. Iya, jadi itu transaksi yang Ya. ada konfirmasinya. Ada konfirmasi. Jadi begitu Anda memencet transaksinya zakat di situ, kemudian keluar Nah itu konfirmasi. ijab kabul itu, ya kan? Dan Kalau di kata situ Ustaz Syam ya. dengan doanya tadi Langsung Allahumma ada ajar doanya. Iya, Masya sudah ada. Allah. Jadi Jadi nggak usah khawatir lah intinya Iya, ya. iya. Pokoknya pada saat pandemi ini memang lebih baik kalau bisa kita kan physical distancing ya, nggak terlalu dekat dengan orang lain. Jadi kalau misalnya memang bisa melalui online saja tadi melalui tempat-tempat yang ditentukan tadi. Ini Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini insya Allah kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Ustadz Syam ya. Agar Indonesia segera dijauhkan dari wabah penyakit corona. Dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan setelah ini juga kita akan mengangkat berita viral yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Penasaran kira-kira berita viralnya apa? Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.